Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan sebuah visi ya, yang dilontarkan oleh penyelenggara pemilu, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kira-kira maksudnya apa ini? Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu tentu saja bukanlah hanya pekerjaan penyelenggara pemilu. Pemilu bukanlah hanya concern dari partai politik, tetapi pemilu adalah eh, kerja-kerja yang di dalamnya terdapat kerjasama, yang di dalamnya terdapat gotong royong. Gotong royong untuk apa? Gotong royong untuk menyukseskan rekrutmen kepemimpinan di Republik ini. Karena kerjanya sifatnya gotong royong, maka visi ini menjadi masuk akal ya. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, integrasi penyatuan ya, semuanya menyatu dalam satu visi, yaitu untuk menyukseskan rekrutmen kepemimpinan ya, dalam hal ini kepemimpinan di pemilu 2024 ya, sehingga nanti menghasilkan wakil rakyat 2024-2029 ya, menghasilkan presiden ya, dan wapres 2024 dan 2000 sampai 2029, dan tentu saja menghasilkan untuk pilkadanya kepala daerah ya, bupati, wali kota, gubernur untuk periode yang sama. Nah, kerjasama ini kira-kira siapa saja sih dalam kerjasama ini? Ya, tentu saja kerjasama ini banyak pihak ya. Nah, apa misalnya yang bisa menjadi tujuan bersama dari kerjasama ini? Ya, kerjasama ini bisa saja untuk membangun pengetahuan yang menggerakkan pemilu. Bagaimana setiap stakeholder ya, seperti pemerintah, partai politik, kemudian pemantau ya, kemudian eh, berbagai instansi lain ya, termasuk TNI Polri, itu bekerja bersama-sama, bergotong royong untuk memberikan penyadaran kepada publik, kepada rakyat, bahwa pemilu ini penting. Pemilu ini tidak hanya penting bagi para calon yang sedang mengejar kursi kekuasaan, tetapi juga penting bagi rakyat Indonesia. Karena dalam pemilu itulah kedaulatan rakyat itu diberikan ya, kepada para wakilnya, kepada calon pemimpin, sehingga nanti para wakil, para calon pemimpin itu melaksanakan kedaulatan rakyat itu dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat ya, tidak semena-mena gitu ya, karena memang dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu tentu saja harus menjalankan amanah rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang harus diberikan penyadaran ya, penyadaran kepada rakyat bahwa rakyat sebenarnya yang berdaulat di Republik ini, dan karena itu sangat penting untuk menyalurkan pilihan ya, agar kemudian Republik ini dipimpin oleh orang-orang yang memang sesuai pilihan rakyat gitu. Ini yang sangat penting ya, sehingga kemudian kalau penyadaran ini berhasil, maka partisipasi masyarakat itu akan tinggi, dan itu adalah menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan pemilu ini. Selain tentu saja pemilu ini juga harus luber jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil gitu. Nah, inilah kira-kira makna dari visi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa ya. Dan KPU menjadi center of knowledge-nya dari visi ini gitu ya. KPU lah yang menjadi quote unquote otaknya dari visi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa ini gitu. Dan nanti hasilnya juga hasil dari pemilu, karena merupakan hasil kerja dari
gotong royong dari berbagai pihak, maka tentu saja kepemimpinan pemerintahan ya, parlemen, hasil pemilu itu juga akan menjadi sarana untuk memperkuat integrasi bangsa juga gitu. Karena semuanya dipilih oleh rakyat Indonesia, maka semuanya memiliki tujuan yang sama, mensejahterakan rakyat ya, membesarkan republik, sehingga dengan visi yang sama, dengan tujuan yang sama inilah pemilu, hasil dari pemilu itu akan menjadi sarana integrasi bangsa gitu ya. Apa program kerja ditujukan untuk menyasar apa gitu ya. Kemudian program kerjanya ditujukan untuk menyasar apa. Nah, kemudian program kerjanya ditujukan untuk menyasar apa? Yaitu karakteristik pemilih ya pada pemilu 2024. Misalnya pemilih pemula, karakternya itu seperti apa sih gitu. Mereka adalah milenial yang melek teknologi, melek informasi ya, yang setiap hari dibanjiri oleh arus informasi yang luar biasa deras gitu ya. Dan tentu saja mereka akan mudah sekali mendapatkan pengaruh-pengaruh ya, dari berbagai informasi tersebut. Nah, bagaimana kemudian berbagai pihak, berbagai stakeholder pemilu ini menyikapi ini gitu ya. Apa yang akan disasar dari kalangan milenial ini gitu. Tentu saja tujuannya sama, yaitu menciptakan partisipasi pemilu yang tinggi. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus dilakukan agar kemudian milenial menjadi tersadarkan akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu gitu ya. Sasaran lain, lapisan lain di masyarakat, misalnya kalangan profesi ya, profesional. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sudah terdidik, tentu saja well informed ya. Nah, tetapi bagaimana dengan karakter mereka yang seperti itu, mereka juga tetap memberikan prioritas kepada pemilu, sehingga kemudian pada saatnya nanti mereka akan memberikan pilihan ya, meskipun tentu saja pilihan adalah hak. Kalau mereka merasa tidak perlu, misalnya karena merasa tidak melihat ada sosok-sosok yang menjanjikan dalam rekrutmen kepemimpinan ini, ya itu hak mereka gitu ya untuk tidak terlibat. Tetapi tentu saja seluruh stakeholder sekuat mungkin harus berupaya agar kemudian muncul kesadaran bahwa ya memilih itu penting dan akan menentukan republik ini tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi tentu saja terus seterusnya gitu. Karena hasil dari pemerintahan 5 tahun ke depan itu amat sangat menentukan republik di masa yang jauh ke depan lagi gitu. Dan banyak pula lapisan-lapisan di masyarakat lain ya. Bagaimana misalnya kalangan perempuan, agar kemudian kalangan perempuan juga turut berpartisipasi aktif dalam pemilu ya. Ya tidak hanya memilih, tetapi juga bagaimana jika mereka menginginkan menjadi katakanlah penyelenggara ad hoc ya, atau KPPS gitu ya, atau mungkin pemantau gitu ya. Nah, kerja-kerja seperti inilah yang diperlukan untuk menyukseskan pemilu, dan tentu saja kerja-kerja ini harus dilakukan secara gotong royong agar kemudian hasilnya menjadi optimal gitu ya. Saya kira itu ya bahasan kita mengupas suatu visi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa gitu. Apapun pemilu itu adalah konflik gitu, tapi itu adalah konflik yang verbal, dan konflik ini tidak menjadi perusak integrasi bangsa atau tidak menyebabkan disintegrasi, tetapi justru menjadi sarana untuk ajang kerjasama ya, ajang kerjasama untuk mencari pemimpin yang terbaik agar kemudian republik ini bisa survive ya ke depan, dan kemudian bahkan bisa memenangkan persaingan di era perang nirmiliter ke depan gitu. Karena perang ke depan itu akan lebih didominasi oleh perang nirmiliter, perang dagang ya kan, perang pengaruh budaya, dibanding dengan
apa namanya perang militer itu sendiri. Oke, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini. Semoga ini cukup memberikan wawasan baru ya, yang menjadi sintesis gitu antara pemahaman Anda yang lama kemudian dengan pembahasan ini, katakanlah bisa menghasilkan sintesis yang baru, pemahaman yang lebih baru, yang lebih komprehensif begitu. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.